Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Alhamdulillah berjumpa kembali di Arija Podcast. Semoga kita semua disehatkan, diselamatkan, diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah insya Allah kalau acara podcast ini kalau di like, subscribe and share, insya Allah nanti hasil dari rezeki yang Allah titipkan kepada kami akan kita bagikan lagi kepada kaum duafa, fakir miskin dan anak-anak yatim yang membutuhkan. Dan alhamdulillah hari ini saya kedatangan seorang dancer. Wah, pokoknya the best lah, dancer the best. Namanya ngetopnya Yana Dancer atau Yana JDC. Ya, tapi nama lengkapnya Cahyana Bahrudin Limpo. Apa siapa nanti kita bahas lah ya. Mungkin nanti kita langsung aja kita kupas siapa sih Yana Dancer ini ya. Kita langsung sapa beliau ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Yana sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat walafiat. Karena kita sudah prokes, sudah di swab, sudah semuanya mengikuti protokol kesehatan dan kita sudah jaga jarak, kita boleh membuka masker kita ya. Siap. Alhamdulillah. Yana Dancer. Orang ngetopnya koreografer juga ya. Betul. Yana ya. Betul. Nah, Yana ini kalau boleh tahu nama lengkap siapa sih? Nama lengkap Yana tuh Cahyana Bahrudin Limpo. Oh, Cahyana Bahrudin Limpo. Orang Sulawesi dong. Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan ya. Masih ada keluarga sama Menteri Pertanian sekarang ya? Bahrudin Limpo. Aduh apa? Iya. Berarti dari keluarga Limpo ya. Keluarga Limpo. Nah, kecil besar di mana? Aku kecil besar di Jakarta. Di Jakarta. Ya. Lahir Jakarta juga. Lahir di Jakarta juga. Di mana tempatnya? Kampung Bebek. Kampung Bebek di belah mana ya? Di kota Jakarta Barat. Oh, Jakarta Barat gitu. Jadi memang dari kecil suka joget-joget apa suka nari-nari? Ya, dari kecil Beneran dari kecil? Dari kecil, dari umur kurang lebih 5-6 tahun lah. 5-6 tahun? Itu yang ngedidik orang tua apa emang ini sendiri? Aku ingin sendiri. Oh gitu? Iya betul. Ya Allah. Terus pas saat udah nih 5 tahun nih senang dengan favoritnya apa dulu? Kalau zaman dulu mungkin break dance apa gitu bisa? Aku kebetulan tuh favoritnya sama Mas Guru. Mas Guru? Iya, Gus Putra GSP. Oh GSP, Mas Guru ya? Iya, Mas Guru. Oh, alhamdulillah. Tapi sempat masuk GSP? Sempat itu aku GSP itu tahun 2000-an. Oh, tahun 2000-an. Cahaya Mahardika apa namanya? Kinaria GSP. Kinaria GSP. Gus Putra. Oh, ikut umur berapa waktu itu ikut? Kurang lebih 22 tahun ya. 20 tahun. Sekarang umur berapa ya, Nah? Aduh. Kepala 4, A. Kepala 4 ya? Alhamdulillah, nggak kelihatan ya, kayak umur 25 aja. Alhamdulillah. Semoga. Terus membidangi nari atau didukung nggak sih sama orang tua? Nggak didukung. Nggak didukung. Karena kan laki gitu loh. Iya. Jadi dancer kan khawatir gimana ya. Makan apa katanya ntar. Iya. Terus akhirnya didukung. Akhirnya kan perjuangan nih, Yana nih ya. Ingin menjadi seorang penari profesional lah bahasanya gitu. Betul. Terus akhirnya ada dukungan atau terpaksa juga orang tua ngedukung? Aku sebenarnya waktu jadi dancer tuh aku nggak tau mama gitu loh. Aku cuma latihan aja. Itu pertama kali aku belajar dancer tuh di Acan Rahman. Nah, yang di Sleepy dulu. Itu tahun 94-an lah. 94. Itu emang nggak tahu gitu loh. Aku sambil kuliah, terus ketika tahun 96 aku masuk Batavia Dancer. Batavia Dancer, ngetop juga itu? Lumayan, ngetop banget itu jadi kan? Ngetop banget. Zaman itu lagi booming-boomingnya Batavia Dancer. Iya, Indonesia itu. Pasti di belakang background itu pasti para dancer Batavia ya? Betul, dulu pernah ikutan juga dong? Pernah ikutan dulu. Berarti sempat masuk TV juga, cuma jadi dancer? Enggak? Iya, jadi dancer, pasti jadi dancer. Itu terus tahun 96 Batavia, 97 di Linda Muni Studio. Tahun 2000 itu aku gabung sama Ari Tulang Dancer. Oh, Ari Tulang. Iya. Beliau ini juga ya, top juga tuh Ari Tulang. Nah, pas itu alhamdulillah pas udah ikut Ari Tulang Dancer itu aku ikut Denny Malik, Petasindo. Nah, setelah Petasindo baru aku masuk sama GSP, partisipan doang, edisional doang gitu loh. Tapi alhamdulillah kerjanya banyak banget dari GSP gitu loh. Nah sekarang
memang jadi koreografer beneran ini sekarang? Alhamdulillah iya. Oh gitu. Nah biasa bawaan artis-artis itu semua dipegang sama Yana, sekarang ada? Enggak semua, tapi yang utama kali ini baru Betan Peto, terus Ayu Ting Ting. Oh itu Ting termasuk. Ya, masuk. Terus kemarin juga baru alamat palsu. Apa? Itu Minyak wangi ya. Iya. Terus kemarin sempat juga bantuin Sang Dewi dari dari itu ya, dari Titi DJ ya. Yang kayak Dear Juliet ya begitu ya. Nah sekarang nih memang cita-cita memang udah menjadi dancer tuh akhirnya kan menjadi seorang koreografer ya, seorang Yana JLDC. Bener ya. Apa sih panjangannya JLDC apa sih? Jakarta The Light Dance Crew. Itu punya pribadi. Yana sendiri. Ya. Itu punya banyak dancer apa cuman apa maksudnya bahasanya merekrut dancer apa gimana sih? Enggak, sebenarnya merekrutin dancer, cuma aku merekrutnya saat ada event aja. Cuma ada penelitian tetap aja berapa orang, kalau kurang salah 15-20 orang lah tetapnya gitu loh. Cuma pas pandemi ini aku membebaskan mereka untuk ambil kerja di luar gitu, karena aku pribadi udah kosong gitu. Iya. Terus kalau misalnya sekarang nih kan lagi zaman pandemi nih. Kerjaan dancer itu atau bahasanya buat koreografer artis segala macam kan dibatasi nih. Sepanjang dia dialami sama Yana sendiri zaman pandemi hampir 2 tahun ini, apa yang dirasakan? Wah, sepi banget jawabnya. Sepi ya? Iya, cuma ya alhamdulillah yang masih bertahan adalah Betan Peto. Masih ya. Masih bertahan sampai detik ini masih bertahan gitu. Iya, berarti kan belum on air belum ini ya, masih off airnya gimana sih? On air masih udah on air. Masih udah. Waktu bulan Desember 2020 itu udah bikin aku bikin jilid 2 konsernya bareng sama Ari Tulang. Terus bulan Februari atau Maret aku lupa deh, itu jilid 3-nya. Nah kemarin juga ada acara IMB on airnya Trans TV, sama nanti next projectnya ada lagi tahun 21 Oktober ada juga on air juga. Ya. Ini itu koreografer itu kan salsa bisa, zumba bisa, apa segala macam bisa ya. Bisa semua. Disco apalah itulah. Nari-nari milenial sekarang gitu kan. Itu belajarnya otodidak atau memang ada gurunya ya? Kebetulan aku kan udah tau basic. Basic ya. Gestur badan, tarikan badan, langkah gitu. Tinggal aku merubah badanku dari K-pop ke hip hop gimana badannya, dari hip hop ke Latin gimana badannya, bedanya beda-beda. Tapi aku udah alhamdulillah bisa merubah badannya secara spontanitas. Gitu. Jadi koreografer itu berarti menciptakan ini sendiri ya, menciptakan tarian sendiri ya, sesuai dengan musik, sesuai dengan ini. Iya, tapi aku juga punya referensi. Misalnya gini, aku pengen bikin nih, tariannya si Ayu Ting Ting misalnya, palsu. Apa ya aku buat ya, apa konsepnya, apa temanya dari dangdut gitu ya. Tapi aku ambil nggak mau dangdut pure, aku akan gabung dengan kayak milenial sekarang, K-pop lah, hip hop lah, apa aku gabung gitu. BTS apa segala macam. Iya, supaya ada warna aja gitu. Iya. Kalau gitu kan ya, biasa kan cuman monoton gitu-gitu aja. Iya betul. Sekarang lebih apa ya? Lebih inovasi apa gimana ya? Ya inovasi lebih terbuka lah. Tapi ngambil juga apa? Ilmu dari luar negeri dari itu pasti ya. Pasti. Gitu loh. Ini yang paling favorit dance-nya apa? Ya. Aku kebetulan spesialis Latin. Oh Latin. Itu susah itu. Aku cinta. Oh gitu ya? Apalagi sama salsa. Aku cinta sama salsa. Oh gitu. Karena aku juga belajar salsa tahun 2001 sampai 2005 itu. Dan alhamdulillah aku udah pegang berapa kali juara. Juara salsa? Salsa, amatir dan profesional. Maksudnya ada pasangannya? Ada. Oh gitu. Pasanganku adalah mantan penari Akris Monika, Celiati Kawalu. Itu partnerku kalau kompetisi. Oh gitu. Itu ada acara-acara itu di mana sih biasanya? Dulu aku pertama kali belajar salsa tuh di Metro TV. Di Metro. Acara Latin Night. Oh Latin. Oh iya sempat ada dulu ya. 4 tahun tuh aku tuh. Dan kebetulan itu yang ngajak aku adalah koreograferku, seniorku. Setelah aku gabung mereka, dan aku ya alhamdulillah 4 tahun aku belajar salsa. Dari nggak bisa ya alhamdulillah ambil kompetisi. Kan perlu apa ya namanya ya, stamina yang kuat gitu. Kalau dancer itu kan kayak orang senang bahasanya ya. Betul. Kayak orang apa sih, orang olahraga kan. Kardio segala macam. Itu membantu nggak sih kayak gitu-gitu, membantu benar-benar olahraga yang berat sebetulnya ya? Nah kebetulan aku sebenarnya sebelum jadi dancer aku adalah instruktur aerobik.
Oh, instruktur aerobik. Nggak body language dulu aku instruktur. Luar biasa. Jadi aku bisa cara mengatur nafasnya, aku udah alhamdulillah aku bisa atur nafasnya, gimana caranya untuk mengatasi nafas supaya nggak drop di tengah tarian gitu. Makanya badannya masih stark juga ya. Wah, alhamdulillah. Nah, perjalanan Yana ini dari kecil terus jadi dancer, akhirnya menekuni ini sampai sekarang gitu loh. Gimana perjuangannya itu, naik turun atau memang sempat drop, sempat bagaimana sih? Ya, Karena boleh nggak cerita sama? Kalau soal naik turun pasti dah gitu loh. Pernah nggak di titik yang benar-benar ya Allah ini kacau nih kayak gini, pernah nggak kayak gitu ya? Pernah. Saat ini aku merasakan juga. Saat ini aku merasakan juga gitu loh. Ya karena gini loh. Karena kan bukan penghasilan yang tetap ya bahasanya. Betul. Karena kan pada saat kita ada momen, ada event, ada segala macam. Apalagi pandemi, event udah mulai berkurang gitu. Ada perasaan gimana tuh ya? Ya karena di dancer ini ada bagi aku adalah dunia entertain yang sangat complicated karena dari segi profesi juga, terus saingan juga banyak banyak juga ya, jadi ada penari baru yang baru muncul tiba bisa bikin company, bisa bikin show, bisa apa gitu loh. Jadi banyak banget masalah dalam dunia ini gitu bagi aku gitu loh, karena aku menjalankannya juga cukup proses dari bayar nasi bungkus doang, sempat dibayar bakmi ayam, dikasih honor syuting tuh dari pagi ke pagi lagi cuma 40.000, show cuma 4 hari 25.000, sempat. Jadi aku mengalami proses itu. Jadi ketika aku ada posisi di atas, alhamdulillah aku merasakan apa arti itu proses gitu loh. Jadi nggak merendahkan seorang, nggak menyepelekan seorang, karena aku mengalami di masa aku jatuh, saat aku mengalami gitu loh. Itu termasuk survive juga ya. Alhamdulillah. Gitu. Nah ini bagaimana profesi itu, aku udah ngambil profesi ini adalah aku harus tanggung jawab dong profesiku. Tapi ada bahasa kan gini, kalau pekerjaan sesuai dengan hobi itu paling indah katanya. Indah banget Iya kan? Di sini Iya kan? Iya. Jadi benar ngejalaninnya tuh nggak ada beban gitu. Walaupun penghasilan mungkin tidak tetap lah bahasanya gitu. Tapi kan pernah juga pasti mengalami penghasilan yang spektakuler atau luar biasa, pernah? Sangat pernah. Dan kebetulan juga aku pernah waktu itu 2015 sampai 2018 aku dikontrak sama TV eksklusif. Jadi mereka itu aku megang. Jadi nonstop dari Senin sampai Sabtu nonstop. Event besar pun, big show-nya pun aku megang gitu loh. Karena aku eksklusif dari TV itu gitu loh. Itu ya sangat besar dan aku sangat bersyukur lah ya. Iya, udah apain duitnya nih ya, hampir menjalankan sesuatu yang nggak saya jalanin gitu loh. Udah kegoda juga berarti ya? Banget. Udah jatuh ke lubang hitam sang hitam gitu. Allah, innalillah. Alhamdulillah masih ketemu sama Ari sekarang. Tapi memang ujiannya gitu ya? Bukan lagi. Pasti begitu ya? Sangat ya, uang banyak, semua orang tahu gitu kan, famous lah bahasanya, orang tahu kan, benar-benar kita ini dibutuhkan orang gitu kan. Nah di situ ada rasa pingin mungkin untuk bahasanya hura-hura. Aku nggak mikirkan pendapatan dulu Aku udah lakukan banyak nih proses dari Senin sampai Jumat dengan uang yang sebulan itu bisa dapat ratusan juta. Gitu. Tapi apa yang aku buat kan dengan uang itu aku mensia-siakan hidupku gitu. Kayak aku pergi clubbing seminggu 3 kali, beli barang-barang mewah, buat maksiat gitu loh. Ya karena aku ya secara gampang mendapatkan uang itu gitu loh. Dan ketika dapat terjadi sesuatu seperti ini jatuh gue salah langkah gitu loh, salah perjalanan, salah menggunakan rezeki dari Tuhan gitu loh. Ya sekarang prosesnya menjadi seorang yang baru lagi untuk depannya gitu loh. Tapi pelajaran mahal dong. Sangat mahal Iya. Padahal kalau kita saat itu kalau misalnya bersyukur lagi sakartum lazi dan aku bersyukur pasti ditambahkan nikmatnya. Iya. Tapi saat itu mungkin agak kufur lupa kan. Udah serakah serakah sama kesombongan yang ada ya. Luar biasa. Jadi sekarang nih berarti berproses lagi, berjuang lagi nih Yana nih. Betul kembali detik nol supaya naik ke atas lagi apa? Mungkin sekarang cuma berdoa sama Tuhan, sama Allah. Berdoa pasti tapi aku usaha juga Contohnya aku juga mau bikin satu manajemen bareng teman-teman juga ada gitu loh. Dan aku punya company kan, aku company ini sebenarnya aku
aku salah jalan, salah langkah Kamarniko gitu loh. Karena aku nggak punya badan hukum, nggak punya manajemen yang pasti. Aku cuma seorang diri, mengatur uang sendiri, bagi uang sendiri, semuanya sendiri gitu loh. Jadi aku nggak ada orang di belakang aku gitu loh. Cuma kedepannya itu aku berusaha ingin membuat sesuatu project atau suatu langkah yang lebih matang lagi untuk kedepannya. Dari segi manajemen, dari segi apapun aku mau bikin rencana gitu loh. Gitu. Nah sekarang kan kita sekelas Ari Untung, Ari Untung mah itu pelawak, main sinetron. Ari Tulang, Denny Malik, seorang Guru Soekarno Putra gitu. Sekarang seorang Yana JDLC gitu kan. Ini kan berarti pentolan-pentolan yang akhirnya bisa terus berikhtiar di bidangnya ini saat ini, di hobinya lah ya, menjadi suatu pekerjaan profesi ya kan, gitu loh. Ada keinginan untuk pindah ke profesi lain nggak sih? Kalau sejauh ini aku nggak ada Belum ya? Belum ada. Kayak gitu loh. Aku udah menjalankan terjun ke dunia seperti ini adalah aku harus tanggung jawab gitu loh. Berapa bersaudara sih Yana? Aku 8 saudara. Banyak ya? Banyak Nomor berapa ya? Aku nomor 7. Nomor 7? Wah sebelum bungsu tuh. Sebelum bungsu. Iya. Pengais bungsu. Pengais cowok ya. Yang adik perempuan? Perempuan. Oh alhamdulillah. Jadi aku tanggung jawab, aku harus menyelesaikan semuanya dengan baik. Dan kedepannya pun kalau andai kan aku nggak ada gitu loh, nama aku masih diingat orang gitu loh. Ada nama yang baik di situ baik ya. Jadi bukan nama yang sekedar yang negatif, ada nama baik untuk jadi contoh sebagai generasi yang baru ini gitu. Jangan contoh ahlak lah, contoh karyanya. Kerjanya, profesional kerjanya gitu lah. Iya. Ya seperti GSP kan, seperti Ari Tulang, seperti seorang Denny Malik, ya kan, ada namanya. Sekarang Yana JDLC, Yana Dancer. Amin. Nah kalau di ini sendiri, kalau Yana sendiri sering merenung nggak sih pada saat dalam momen-momen dalam saat susah, cuma bisa gue cuma bisa ngomong sama Tuhan nih kayak gini-gini, sering nggak sih kayak gitu? Sering banget. Karena gini loh, apalagi kemarin ya pas peristiwa ini yang kita alami ini gitu loh. Karena aku merenung gitu loh. Aku kadang nyalakan Tuhan dulu. Pernah aku nyalakan Tuhan. Tuhan itu ya? Iya, karena aku nggak tahu aku harus melakukan apa gitu. Karena banyak masalahnya aku selesaikan gitu loh. Dan aku berdoa gini, Tuhan kenapa sih saya seperti ini gitu loh. Padahal kalau ngomong berbagi, aku udah berbagi. Beramal, aku udah beramal misalnya gitu. Tapi kenapa aku bisa begini gitu loh. Tapi aku merenung, tapi aku prinsip lagi. Oh ternyata rezeki yang Tuhan kasih itu sama saya nggak gunakan dengan baik. Jadi contohnya kalau sadar diri juga gitu ya. Kayak mau bukan lah belanja buat maksiat lah segala macam gitu. Ternyata Tuhan menyentuh saya saat ini gitu loh. Dan gimana caranya saya untuk berubah ke depannya, untuk menghargai apa yang Tuhan kasih ke saya, untuk menjalankan apa berkat yang Tuhan beri ke saya untuk sebaik-baiknya gitu loh. Dan saya juga karena sama saya dulu kerja Ancar, saya baik janji. Entah sama orang tua angkat saya, sama kakak angkat saya mesti baik janji. Oh sekarang ada orang tua angkat kakak angkat? Ada. Kalau orang tua asli masih ada? Udah meninggal. Udah meninggal 2 orang gitu kan. Saya meninggal, waktu saya meninggal. Jadi yatim piatu ya sekarang. Dan saya juga menyesal. Belum bisa membahagiakan mereka. Banget. Karena pas aku dapat pekerjaan dari TV swasta itu, mamaku nggak ada, pergi. Jadi setelah aku lahir sampai aku tua kemarin, belum tua ya, dewasa kemarin, aku cuma minta mama bagi itu. Nah ketika aku dapat kerjaan yang bagus banget, mama jatuh sakit, langsung di kursi roda. Aku cuma ya Tuhan, aku cuma ngasih begini, tapi aku nggak bisa senang gitu loh. Aku cuma menderita, nggak bisa menikmati apa yang aku kasih gitu loh. Ya, aku menyesal sih sebenarnya. Papa duluan apa mama? Papa meninggal ketika aku kelas 5 SD. Oh masih kecil ya? Kecil, jadi aku nggak tahu gimana papa gitu. Mama tuh singgapannya luar biasa berarti ya. Sangat. Ngurusin 8 anak loh. Mengenalkan 8 anak. Dan ketika papa meninggal tuh yang baru nikah cuma 1 orang. 7 orang belum menikah. Ya mama single parent itu untuk ngurusin 7 anak itu gitu loh. Di situ udah nggak menikah lagi tuh. Nggak menikah lagi. Luar biasa. Iya. Oh di situ ada rasa apa ya? Bahasanya penyesalan ya. Dari seorang Yana pingin ngebahagiain mama pas lagi punya uang banyak, iya. Taunya cuma bisa bantu mama pun tidak bisa apa.
nggak bisa menikmati itu ya. Menikmati gitu. Tapi nggak apa-apa ya, yang penting kalau Mayana masih ingin membahagiakan orang tua yang sudah meninggal, ya niatan beramal baik itu atas nama beliau-beliau aja. Ya gitu. Ya. Jadi mudah-mudahan itu menjadi sampai ke alam kuburnya. Amin Tuhan, amin. Ya, jadi Yana ke depan ada rezeki lagi, ada diberikan keluasan rezeki sama Allah nanti sama Tuhan. Nanti bisa berbagi dengan orang-orang yang susah. Amin. Pada saat itu diniatkan aja dalam hati. Amin. Ya Tuhan, saya ingin bersedekah atas nama ibu saya, atas nama bapak saya. Itu akan sampai nanti di alam mereka dan mereka akan bahagia gitu ya. Iya. Gitu loh. Aku juga gini loh, ketika Tuhan akan ngasih aku berkat lagi gitu loh. Banyak proses rencana-rencana yang aku pengen jalankan gitu loh. Cuma aku berikhtiar dalam diri aku sendiri gitu loh. Ketika Tuhan mengembalikan semua yang hilang dari aku ini gitu loh, aku janji gitu. Artinya ya jadi aku ikhtiar sama Tuhan gitu loh. Nggak mau melakukan kesalahan lagi seperti dulu lagi gitu loh. Menghargai orang, menghargai sekitar aku gitu. Karena prinsip itu di mana tanah aku pijak itu rumahku. Itu ada rumahku, ini adalah istilahnya keluargaku gitu lah. Ya aku ada ikhtiar dalam diri aku untuk kedepannya jika Tuhan bisa maafkan aku, mengamalkan aku, mengembalikan semua yang aku inginkan gitu lah gitu loh. Gitu. Ya Tuhan mau pengampun lagi mau penyayang. Pastilah. Sebesar apapun dosa kita kalau kita balik sama Tuhan pasti Allah ampuni ya kan. Gitu selama kita yakin aja. Nah, setelah diampuni baru kita nih bergerak dengan doa pun. Kalau doa dengan dalam keadaan diampuni kan pasti biasanya diijabah lah bahasanya. Dikabulkan doa-doa kita. Ya. Sekarang Yana yakin, apalagi masih ada orang-orang terdekat yang masih sayang sama Yana sekarang. Yang Yana dalam keadaan susah tapi masih ada yang bantu, masih ada yang berbagi. Nah, mungkin hati tim nih sama Yana nih. Kalau kata Rasulullah gini, lam yaskurillah malam yaskurinas, lam yaskurinas malam yaskurillah gitu. Tidaklah disebut orang yang bersyukur kepada Tuhan kalau dia tidak bersyukur kepada orang yang sudah baik sama dia. Bahasanya berterima kasih sama orang-orang saat ini yang membantu kita, yang suka memberikan kebaikan sama kita. Karena nanti pada saat Yana dinaikkan lagi derajatnya sama Tuhan, sama Allah, maka Yana tidak akan lupa dengan orang-orang yang pernah baik sama Yana. Ya, karena Yana pun akan mungkin berbagi lagi dengan mereka, dengan orang-orang yang pernah baik sama kita. Karena kan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, ya kan, menjadi rahmat bagi seluruh alam saat ini gitu loh. Jadi mudah-mudahan Yana yang saat ini seorang dancer, seorang koreografer yang punya cita-cita ingin ikhtiarnya ini nanti berjanji lagi sama Tuhan bahasanya kan. Kalau janji kita ingkar jatuhnya jadi orang munafik, nauzubillah, jangan sampai kan. Gitu mudah-mudahan kan itu tuh minahon katanya. Kalau dia diberikan amanah dia khianat. Ida ahada godar, kalau dia berjanji dia ingkar. Jadi ida hadasa kazab, kalau dia berbicara bohong. Ini kan sifat-sifat orang munafik. Jangan sampai kita termasuk itu ya Yana ya. Karena sudah mengalami hal-hal yang mungkin saat itu Tuhan sebenarnya lagi sayang sama Yana dengan diberikan banyak uang, dibanyakan banyak itu, cuman karena pengaruh lingkungan, karena ini mungkin terpleset lah bahasanya. Mungkin jatuhnya nggak kelamaan ada yang narik lagi. Biasanya Tuhan narik lagi sebetulnya. Itu sebenarnya itu tanda-tandanya Tuhan baik sama kita tuh gitu tuh ya. Nah, maka bersyukur Tuhan kasih keadaan kita seperti ini pada COVID ini gitu loh. Aku bersyukur jadi melatih aku untuk menjadi orang yang lebih baik lagi untuk depannya gitu loh. Cuma aku mau nanya gitu loh. Kan aku sebenarnya aku mau gini. Gini lah. Aku sebenarnya Nasrani kan gitu. Aku dulu dari kecil tuh udah belajar agama Islam dari kecil. Jadi aku dulu tinggal di kampung tinggal di Ciputat di Cengkareng, Kamal Muarah gitu loh, di Jakarta Barat. Itu dari SD aku udah sekolah negeri, siangnya ngeliat orang belajar madrasah ngaji gitu ya. Sampai aku tahu arti surah kafirun lah, ngerti baca sadat lah, salawat lah, istighfar lah, atau al-fatihah. Karena lingkungannya memang begitu ya. Aku nanya ke andai kan aku yang seorang Nasrani ini mengucapkan 2 kalimat syahadat itu sebenarnya udah disangka atau belum kah? Gitu, atau gimana gitu loh. Jadi kalau misalnya syaratnya masuk orang
menjadi Islam itu dua kalimat syahadat. Karena itu berikrar kan, dia berjanji kan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi, aku berikrar, aku berjanji bahwasanya meyakini tiada Tuhan selain Allah, dan aku meyakini dan aku berikrar bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Pada saat dia sudah melafadzkan syahadat itu, berarti dia otomatis orang menjadi muslim. Walaupun tidak ada saksi, tidak ada wali, tidak ada jabat tangan. Iya. Oh gitu. Iya, karena itu kan hati urusannya. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Jadi orang beriman itu diberikan petunjuk kepada Allah, dari Allah itu melalui hatinya. Karena hati yang itu, tapi untuk menguatkan saja, kan kenapa sih orang sekarang menjadi mualaf harus ada saksi segala macam, itu untuk menguatkan pembuatan namanya surat, nanti dari KTP-nya Kristen menjadi Islam, KTP-nya ini menjadi Islam gitu. Itu hanya penguatan. Tapi pada saat dia sudah bersyahadat dalam dirinya, pada saat dia meyakini tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, sebenarnya dia sudah menjadi seorang muslim. Tinggal bagaimana menjalankan syariat-syariatnya, hukum yang ada di dalam Islam, gitu. Kalau itu cuma pembacaan biasa, misalnya antara kayak yang tadi ngomong, yang ucap dua kali syahadat itu sudah muslim. Iya, tetapi yang lebih kuat lagi sebenarnya ikrar lisan yang diucapkan dengan lisan, tasdikun bil qalbi, membenarkan dengan hatinya. Ya, kemudian mu'amal bil arkan, itulah iman. Jadi pada saat misalnya seorang yana pada saat mengikrarkan dua kalimat syahadat, kemudian meyakini itu kalimat itu, meyakini dan dia menjalankan semua perintah Tuhan, perintah yang ada di dalam agama Islam, berarti sudah muslim yang kafah, yang benar-benar menjadi seorang muslim. Gitu. Tapi misalnya sekarang lagi belajar, misalnya kan gitu, lagi belajar tentang muslim, mungkin bertanya pada siapa, tapi pada saat saya ingin menjadi seorang muslim, nah itu boleh disebarluaskan kepada siapa, karena khawatir nanti ada fitnah, ya kan? Fitnahnya gini misalnya seorang Tiana masih padahal sudah muslim atau belum muslim, tapi akhirnya kok ngapain sih di masjid, kan dia kan bukan muslim gitu, untuk ini aja, jadi untuk melihat status kalau Yana ini seorang muslim atau tidak, apalagi nanti masih sering ke gereja gitu kan, untuk melakukan ibadah gitu kan. Nah, pada Yana ini seorang muslim misalnya gitu, hanya untuk menyempit itu aja, untuk menjauhi dari fitnah gitu loh. Kalau memang seorang yang menjadi seorang muslim harus bisa menjalankan apa yang sudah diperintahkan Tuhan, diperintahkan Allah dalam menjalani peribadatan di dalam agama Islam gitu. Nah itu realisasinya gitu, realisasi implementasinya seperti itu. Karena ini sering banget mengucap 90 kan saat itu. Ya karena itu kan persaksian sebetulnya. Kan saya bersaksi, ya, Tuhan selain Allah, berarti nggak ada Tuhan yang lain kecuali Allah. Allah itu kan satu kan, esa gitu. Dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Berarti kan meyakini bahwasanya ajaran-ajaran Nabi Muhammad yaitu membawa Islam, Indonesia Islam, ya kan? Agama yang paling diridhoi oleh Allah dalam Al-Quran adalah agama Islam yang dibawa sama Rasulullah Muhammad SAW. Gitu. Nah, tapi kan tidak ada paksaan dalam agama. Sekarang Yana belajar Islam, Yana dari kecil sudah tahu tentang Islam, hidayah itu terserah Allah. Ya, apakah nanti Yana mau saya ingin masuk Islam dengan benar, atau saya masih di dalam Islam, itu kan kembali kepada apa kita memihak itu Tuhan atau takdir kita. Gini, jadi lakum dinukum yang diberikan dalam agama akidah. Setiap agama itu semua ajarannya tentang kebaikan. Semua agama ajarannya tentang kebaikan. Jadi dalam akidah, dalam keyakinan semua agama berbeda. Baik Islam, Kristen, Hindu, Buddha, ya kan, Konghucu, ya kan, agama-agama yang lain. Nah semua ada perbedaan di dalam keyakinan dan dalam Islam itu kembali lalu kepada Sang Maha Kuasa Allah Azza wa Jalla, Tuhan kita. Ya, Allah itu Tuhan kita yang punya kuasa yang unlimited, tidak terbatas. Nah, seorang manusia tidak bisa memaksakan seorang anak ini bahasa misalnya bisa kita sama saya bisa gitu, karena yang punya sama itu ya karena ini waktu itu yang lahir itu dia agama Buddha. Agama Buddha ya.
Nah udah itu kan banyak saya kasih gitu. Dan ketika Yana umur kurang lebih ambil tahun 2013 baru 8 tahun lah, Yana pindah ke Katolik. Ya dari bulan jadi dia juga harus setuju mama. Mama muda. Jadi mau ngomong gini, kalau kau pindah agama, udah cukup sekali aja pindah agama. Tidak bisa kau mainkan dari Buddha pindah ke Katolik pindah Kristen, pindah ke Hindu. Itu nggak bisa. Artinya kamu udah meyakinkan agama yang kau pilih, udah kau yakinkan gitu. Jangan dengan agama mama nggak suka. Kalau kau pindah Islam, saya pindah Islam. Kau pindah Katolik, sama pindah Katolik. Cuma sekali baru pindah gitu. Cuma apakah boleh manusia pindah-pindah seperti itu? Kalau masa pindah itu silakan. Gitu. Masa pindah itu kan waktu hakum yang lebih kebetulan dengan Tuhan. Gimana yang menjadi hak mana yang benar mana yang salah? Kira-kira bagaimana sih? Kan kita dikasih rasa, misalnya, kan? Itu siapa sih yang ngasih rasa sebetulnya? Kan Tuhan bukan? Ya. Kita bisa merasa sedih, kita bisa merasa marah gini, kan siapa yang ngasih? Kan orang nggak kelihatan. Misalnya Yana lagi marah misalnya, tapi dia nggak mau kasih ada kelihatan. Kan yang kelihatan kan gitu. Padahal nggak pas lagi senang tapi mukanya marah-marahin gitu. Tapi dia lagi senang gitu. Siapa sih yang ngasih rasa itu? Pasti Tuhan. Yang disebutkan gitu. Nanti dikasih jalan. Kudusnya gini ya, maha suci Tuhan, maha suci Allah yang memberikan dunia sebenarnya itu. Gitu. Seperti halnya ada orang datang ke ngobrol nih, ya kan, ke rumah misalnya. Ada orang mau menikah, yang satu Kristen, yang satu Islam, gitu. Tentu mau ngobrol aja sama orang yang ingin tahu rumah tangga Islam itu seperti apa. Aja tuh ngobrol-ngobrol gini aja. Tidak nyuruh, enggak kamu ntar belum sama suaminya, enggak bisa. Tentu orang maju ke Pak, saya ingin Islam sama sekarang. Jadi saya mau ngomong kamu waktu masuk Islam, udah temen-temen nggak tahu kan. Saya kasih rasa aja, saya sekarang mau saya masuk ke dalam Islam. Itu instan loh ya. Ya, itu saya mau puasa. Beberapa kali aku ketemu sama orang begitu, ngobrol atau seorang pendeta seperti itu kan, kita ngobrol, kita balik tentang agama, kita masih nafsi kalau urusan ibadah. Tapi kalau kita ngobrol tentang mereka, tentang kasih sayang kan juga sama ya kan. Tapi akhirnya dalam Islam, dalam ini silakan aja kok. Ya, kita ngobrol Tuhan, Al-Quran silakan. Semoga Allah kita itu masuk Islam. Nah itu tidak ada maksud maksudnya. Lah itu hak kita tidak ada maksud dalam agama. Gitu loh. Makanya di podcast Arab sini kan buat tahu ya, kemudian sudah Nasrani kan dia tahu dari sekarang, ya kan? Tapi nggak tahu maksudnya kan. Jadi ya udah ini sifat-sifat kemanusiaan kita, bersosialisasi sebagai masyarakat, silaturahim, tidak mengenal agamanya apa, ya kan? Kita saling melakukan, kita saling memberikan kasih dan sayang, ya kan? Tapi untuk urusan akidah, urusan keyakinan, aku balikan lagi semuanya sama juga. Ya ini sekarang Islam sebagai agama yang terbaik, lebih aneh sekarang ini. Untuk orang lain kan tidak tahu gitu, ya. Tapi hati juga tidak bisa memaksakan. Udah ini agama yang terbaik itu Islam nggak bisa. Karena mereka memiliki keyakinan yang tidak bisa kita paksa. Ya Tuhan yang mengatur gitu. Kita bagaimana rasanya nantinya, apakah memang dikasih hidayah penuh sama Allah untuk masuk dalam Islam atau tetap di Nasrani? Wallahu a'lam bishawab, tidak bisa jawab. Tapi terus dengan ada keinginan untuk berbuat kebaikan, untuk melakukan hal-hal yang baik, kita tidak tahu. Ya, apakah kita inamal mu'mina ikhwah, apakah nanti kita menjadi saudara satu muslim, kita tidak tahu. Kan ada ukhuwah Islamiyah, ada persaudaraan di dalam Islam, ukhuwah wataniyah, ada persaudaraan di dalam kebangsaan, ukhuwah insaniyah atau syariah, persaudaraan di dalam kemanusiaan. Ya. Kita sekarang punya kebangsaan dan kemanusiaan. Memang ukhuwah Islamiyah mungkin kita kami yakin ya, masih dapat kok.
sukunya, dengan induknya, ulama induknya, kita bareng-bareng. Masing-masing beda-beda tuh. Ada yang bagian Islami, ya, yang Katolik begini, yang Kristen, Protestan begini, yang Hindu begini, begini. Masing-masing berdoa dengan bahasanya masing-masing. Karena untuk doa untuk bangsa. Ya. Tapi kita senyum-senyum ketawa-tawa. Saya dengan pendeta dengan timbul sampai seorang bisu gini. Tahu nggak? Saya ini paling senang, kata dia apa? Paling senang dengan suara azan. Panggilan orang buat sholat kan? Ringtone saya itu dipakai buat azan, itu dipakai buat ringtone. Ya, suatu saat saya sedang berceramah di depan jemaat saya, katanya gitu kan, itu ringtone-nya bunyi. Suaranya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena dia suka gitu, karena dia merasa Allah tuh maha besar gitu, Tuhan itu maha besar. Tapi kan orang jadi bingung katanya gitu kan. Enggak, ini maksudnya dengan bahasanya artinya itu Tuhan Allah itu maha besar, Tuhan kita itu maha besar gitu loh. Itu maksudnya gitu. Tapi pikiran kan di rumah kan gitu. Ketika ajan maghrib berkumandang tuh, ya aku itu bau juga. Dia diam lah, pas sudah ajan kelar dia diam. Tapi itu ajan lagi, berkumandang lagi itu juga. Aku nggak tahu tuh dia, karena pada saat azan itu semua mereka sudah bertasbih. Jadi biasanya hewan-hewan peliharaan itu mereka suka bersaut-sautan. Oh gitu. Jadi pada saat azan itu mereka itu sedang melakukan, karena hewan-hewan peliharaan seperti kucing, seperti anjing, dia bisa melihat yang sesuatu yang tidak kita lihat. Mereka sedang bertasbih, kemudian ada auman, ada ini, ada kucing, ada itu, ada ayam berkokok, itu sedang bertasbih. Jadi malaikat itu sedang bertasbih dan mereka seperti ingin mengikuti tasbih. enggak ya? Kalau ini sih, iya. Kalau kita mengalami itu ya, sebetulnya kalau kita bisa melihat sebenarnya mereka sedang bertasbih, sedang mempersiapkan untuk bersujud kepada Tuhan, dan diikut oleh kita sebagai seorang yang muslimat untuk mendatangi panggilan Tuhan untuk ibadah sholat seperti itu. Ya, Pak. Jadi mudah-mudahan diyakini lagi itu, kembalikan lagi pada Yana, ya. Apakah dikasih rasa nanti untuk masuk ke dalam Islam atau tetap di Nasrani, pun kembalikan lagi kepada Yana. Semoga yang terbaik buat Yana, ya. Dan itu mudah-mudahan Yana bisa ke depan bisa lebih baik lagi, bisa menunjukkan lagi sifat-sifat Yana yang betul-betul ada yang janji sama Tuhan itu untuk menjadi manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Ya, yang dititipkan rezeki yang halal, yang memberikan maslahat, manfaat, ya. Jadi yang ini juga menjadikan apa ya, menjadi suatu panggilan yang luar biasa. Ada namanya seorang Yana yang bisa menunjukkan bahwa punya sifat-sifat yang positif ya. Ya, semoga aja bohong. Atau ada cuma kenangan aja buat ya. Tapi sebenarnya yang saat ini kalau mau like and share and subscribe, jangan lupa itu nanti kalau ini masuk ke podcast kita bisa ngomong apa, mungkin nama-namanya akan lebih susah di antara kita. Yang semoga terus like, share and subscribe ya. Kalau sama seorang Yana dancer. ini dari Majelis Alimnya, dari Zikrul Maut. Ini kalau suka sama ngopi, gelas ini siapa? Buat Yana ya. Terus ini karena Yana senang dengan apa ya, dari kecil suka dengan Islam, ini menjadi pandangan kami kan, kitab suci ini ya. Ini bener apa? Aku bingung mau apa ya. Ini boleh dibaca sama Yana. Ini menjadi panduan hudalina sobayina tinggal huda wal furqan. Ini petunjuk bagi manusia, khususnya orang yang beragama Islam. Tapi semua hudalina itu manusia semua boleh baca. Boleh orang Nasrani, orang Hindu, orang Hindu boleh membaca Al-Quran. Di sini ada panggilan yang hak yang menghati. Biasanya pada saat kita membaca Al-Quran selalu diubah tentang kehidupan kita. Pas kita susah pas membaca Al-Quran, dibuka, oh ini jawabannya, oh ini jawabannya. Oh ini menjadi apa ya pemberian yang ini menjadi istimewa bagi seorang luar biasa. Terima ya sama yang meninggal, biasa orang yang meninggal, bener lah. Ya Allah, dari berarti yang meninggal siapa? Tuhan memberkati kita. Amin Tuhan, amin. Ya,
Ya makasih ya. Terima ya Yana ya. Alhamdulillah. Oh. Mudah-mudahan bisa dibaca, bisa kalau ada sesuatu yang itulah hidayah kita tinggal dengan petunjuk hidayah ini salah satu yang terbaik ini kita suci Al-Quran ya. Semoga ini jadi panduan Yana kedepannya, yang terbaik buat Yana. Amin ya Allah. Kedepannya Yana, semoga Amin. ya sesuatu yang terbaik dan berkat buat Yana kedepannya supaya menjadi orang lebih baik lagi ke depan. Insya Allah. Terima kasih ya. Ya terima kasih ya. Ya. Alhamdulillah maaf. Oke. Kalau di IG-nya apa? Yana JLDC 75. Yana JLDC 75. Itu 75 gitu. Untuk juga ada. Besok ada Yana Baharudin. Yana Baharudin, ya kan? Nanti kalau lagi entar di nanti ya, entar kami koreksi. Orang kenalnya aku Uncle Yana sebenarnya. Kenalnya Uncle Yana. Uncle Yana. Iya, siap. Sukses terus ya. Amin, makasih ya. Ya, terima kasih untuk kehadirannya ya. Makasih undang di podcastnya, lancar, sukses selalu. Amin. Kita ketemu lagi insya Allah. Amin. Ya. Amin. Terima kasih ya. Iya. Alhamdulillah ketemu sama Yana Dancer JLC. JLDC nanti salah lagi. JLDC yang mungkin kita suami biasa tapi biasa ilmunya bahwasanya dari kecil sudah menekuni temennya yang di madrasah, sering terbiasa dengan syahadat, dengan bacaan istighfar, sholawat. Awalnya seorang Buddhis, kemudian menjadi seorang Nasrani, sekarang Katolik, dan saat ini mungkin persimpangan juga, walau alam kita nggak tahu apakah beliau akan menjadi seorang Muslim atau tidak. Kita memberikan diri kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada hatinya seorang Yana Baharudin. Mudah-mudahan dikasih hidayah sama Allah dan kita semua pun masih perlu hidayah, perlu petunjuk dari Allah, tidak hanya untuk mendapatkan petunjuk orang-orang yang baik, orang-orang yang benar, orang-orang yang senantiasa bermanfaat bagi banyak orang. Dan cita-cita seorang yang tadi menjadi orang yang bermanfaat dan bisa melaksanakan janjinya kepada Tuhannya, bahwa menjadi orang yang baik dan sering berbagi dengan orang-orang yang susah. Kita pun bisa merasakan dan kita pun bisa dijadikan oleh Allah menjadi orang-orang yang senantiasa bermanfaat bagi banyak orang. Jadi terima kasih sudah menyimak atau melihat acara Areza Podcast bersama Yana Dancer ini, dan mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan menjadi inspirasi untuk kita semua, yang kita semua diselamatkan berkait diri oleh Allah Subhanahu wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.